Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, pada video sebelumnya saya membahas ada 4 tips sukses belajar membaca kitab gundul. Nah, pada tips yang keempat itu saya sempat terputus gitu ya, karena ada permasalahan teknis sehingga penjelasannya kurang lengkap gitu. Nah, pada tips yang keempat itu mengajar. Jadi mengajarkan ilmu yang telah kita pahami. Nah, dengan kita mengajar, maka kita akan bertambah pemahaman-pemahaman kita. Kenapa? Karena dengan mengajar otomatis kita akan melakukan penelaahan ulang terhadap berbagai pelajaran yang telah kita pelajari. Jadi kalau seandainya ada pelajaran yang belum kita paham, maka pada saat itu bisa jadi kita akan lebih paham dari sebelumnya itu kan. Atau misalnya sudah paham akan bertambah pemahamannya gitu ya. Nah, terkait dengan mengajar ini mungkin akan ada alasan seperti ini. Loh, saya kan belum bisa, belum pandai, masa saya harus mengajar? Nah, jawaban saya seperti ini. Jadi mengajarnya itu disesuaikan dengan level kita. Artinya kalau kita memang belum mampu membaca teks-teks Arab gundul, maka apa yang bisa kita pahami? Misalnya kita bisa mengerti teori. Nah, maka karena kita hanya mengerti teori itu saja yang kita bisa, maka ajarkanlah teori. Nah, dengan catatan kita memang memahami teori itu, bukan berarti kita tidak bisa itu dalam artian sampai teori pun kita tidak mengerti. Nah, jadi teorinya sudah mengerti, tetapi penerapannya kita belum mahir gitu kan. Artinya belum bisa selancar orang yang sudah bertahun-tahun misalnya. Nah, anggaplah seperti itu ya. Nah, bagaimana? Maka misalnya anggaplah misalnya Anda itu sudah paham teori nahwu. Nah, menyeluruh sudah, cuma untuk praktek masih kesulitan. Maka cukup Anda membuka pembelajaran. Nah, terkait itu saja, itu kan. Misalnya kita buat iklan atau kita buat pengumuman menerima orang yang mau belajar ilmu nahwu khusus untuk pemula. Nah, karena khusus untuk pemula, maka orang yang datang pun akan terseleksi gitu kan. Akan terseleksi artinya hanya orang-orang yang memang mulai dari nol mau belajar. Nah, mulai dari nol mau belajar. Jadi di situ. Nah, nanti pada tahap selanjutnya ketika kita mulai mengerti ya, mulai tambah mengerti, maka kita tingkatkan lagi, misalnya dengan mencoba membaca kitab gundul tadi, walaupun misalnya dengan cara kita meminta terlebih dahulu atau talaki terlebih dahulu atau membaca terlebih dahulu di hadapan seorang guru agar bacaan kita benar atau betul ya. Nah, ketika bacaan kita sudah betul, nah cobalah kita mengajarkan itu. Anggaplah misalnya kitab apa, nah itu ya kita baca di hadapan seorang guru yang sudah ahli ya. Nanti beliau akan mengoreksi beberapa kesalahan kita. Nah, ketika terjadi kesalahan, kemudian kita bertanya, nah, kenapa salah? Atau misalnya kenapa alasannya dibaca seperti itu? Nah, itu sehingga kemudian semakin mengasah kita terhadap analisis teks-teks berbahasa Arab. Nah, seperti itu. Jadi terkait dengan mengajar tadi, jadi tidak perlu khawatir ya,
artinya wah saya kan masih ilmunya masih sedikit, jadi nggak perlu menunggu sampai sempurna. Sebab kalau kita menunggu sampai sempurna, maka sesungguhnya tidak ada orang yang merasa sempurna ilmunya. Nah, maka berbagilah walaupun ilmu yang kita miliki itu sedikit. Nah, mudah-mudahan dengan sebab kita berbagi ilmu, orang mendapatkan manfaat, Allah akan tambah pemahaman kita terhadap ilmu itu. Allah akan tambah ilmu-ilmu yang lain. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Jadi kita berbagi bukan berarti kita orang yang paling hebat, tetapi kita berbagi hanya untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan dengan berbagi itu ilmu kita bisa bertambah. Nah, bagi kawan-kawan yang sudah mengerti teori seluk-beluk teori ilmu nahwu, ilmu sharaf, tapi ternyata kok giliran praktik membaca kitab masih susah. Nah, bagaimana? Nah, ini bonus tambahan ya, tips tambahan dari saya. Artinya perbanyaklah praktek membaca kitab dengan membuka kamus. Jadi membuka kamus itu juga latihan ya. Jadi latihan untuk menerapkan ilmu sharaf tadi. Jadi kita untuk bisa membuka kamus itu menggunakan ilmu sharaf. Kecuali kamusnya kamus elektronik, kamus aplikasi, ya tuh nggak perlu ilmu sharaf ya. Kadang-kadang kita ketik kata jadian udah muncul katanya itu di situ. Nah, jadi untuk menggunakan kamus yang seperti kamus Al-Munawir misalnya, nah itu kita memerlukan ilmu nahwu sharaf, ilmu sharaf untuk bisa mengetahui akar-akar kata itu ya. Nah, jadi untuk yang sudah teorinya sudah banyak gitu ya, tapi ternyata belum, tadi saran saya belajarlah membaca di hadapan seorang guru tadi, perbanyak di sana. Nah, sehingga kosakata kita banyak, kemudian juga kita juga semakin mahir gitu ya. Nah, jadi itu menurut saya adalah cara yang paling cepat ya, kalau kita sudah mengerti ilmu teori. Jadi kita membaca di hadapan seorang guru, minta tolong dijagakan, minta tolong dikoreksi. Nah, jadi sambil di sana terjadi diskusi tentang mengapa dibaca begini, mengapa dibaca begitu. Nah, itu insya Allah kalau kita rajin melakukannya, maka kita akan berhasil gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Mudah-mudahan Anda semua, kawan-kawan semua, pian-pian berataan diberikan pemahaman, diberikan kemudahan dalam memahami ilmu ini. Oke, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.